wasallam. Berilah nasihat kepadaku. Rasulullah memberi nasihat kepadanya, la ta'subanna ahadan, janganlah engkau mencaci siapapun. Abu Jurai berkata, aku pun setelah itu tidak mencaci seorang pun, baik seorang merdeka, seorang budak, seekor unta maupun seekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Sahibul Barokah, sebelum menghina AN Family harus ingat, jika kita menghina makhluk berarti kita menghina Sang Khalik. AN Family harus ingat, bisa saja orang yang kita hina kedudukannya jauh lebih mulia daripada kita di hadapan Allah Ta'ala. AN Family harus ingat, orang yang dihina pasti memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jika ada yang mencaci, maki, menghina, sebenarnya dia yang hina. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana qaulul Imam Asy-Syafi'i ketika dicaci maki, dihina habis-habisan oleh seseorang, beliau berkata, yazidu safahatan wa azidu izza, dia bertambah hina dengan penghinaannya dan aku pun bertambah mulia. Kal'ud yazdadu bi ihraqi tiba, bagaikan kayu gaharu yang semakin harum apabila dibakar. Bahkan seorang ahli pengamat menyatakan kalau orang yang suka menghina, dia sedang stres, depresi, frustasi, atau gangguan kejiwaan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahibul barokah, kita sesama muslim saling minano, saling minayes, saling minano, saling melarang yes, saling minano, saling menjaga yes, saling minano, saling membela yes. Setiap manusia, lelaki atau wanita, jangan saling menghina karena hina bagi penghina. Seharusnya sesama manusia, apalagi saudara yang satu agama, seiman dan takwa, harus saling menjaga, harus saling membina kayak kita bersama indah-indah. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita stop hina menghina budaya yang hina, ejek mengejek budaya yang jelek. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, ingin rasanya melangkah jauh lebih ke depan, tapi sayang waktu yang lebih menentukan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, karena pepatah mengatakan, jikalau padang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi jikalau lidah melukai hati, kata Upin dan Ipin, di mana obat dicari? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas mawaidhah hasanahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mawaidhah hasanah yang selanjutnya dari Ustadz Deni. Kepadanya saya persilahkan. Age maju. Satu kali beri semangat, dua kali beri semangat, tiga kali beri semangat, beri semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Abi Hasanuddin Sarjana Agama Masjid Terpendirian Islam, yang saya hormati guru-guru dan asistennya, serta santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Mari
Marilah sejenak kita tundukkan kepala, rendahkan hati untuk memuji sang Kholik. Jatra boleh jati. Dan kebersihan hati, marilah kita lantunkan salat kepada Nabi Muhammad selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua diberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Santriwati yang saya banggakan, kejujuran adalah tanda kebukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang bermuka dua. Di luar berkata ya, di dalam berkata tidak. Suatu hari sahabat Nabi bertanya padanya, apakah mungkin orang mukmin itu pelit? Nabi menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Nabi menjawab lagi, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab tidak. A.R. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Apa yang bisa dipelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong kecuali karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Santriwan-santriwati yang berbahagia. Sebagai penutup, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan. Tanpa kejujuran agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya bagi kehidupan. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya sebagai berikut: tetap berpegang eratlah wahai kamu, seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh. Tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan akhir Abu Dunya. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih atas maulidah hasanahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Maulidah hasanah yang selanjutnya yaitu Ustadz Taul. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pengasuh Ponpes Sohibul Barokah Abi Hasanuddin, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati guru-guru dan asistennya serta santriwan-santriwati yang saya banggakan.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat dan akal. Menjaga lisan dari celaan, menjaga anggota tubuh dari bujuk rayu setan. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Karena dengan sabar, seorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk bersabar. Kesabaran yang sebenarnya adalah mengendalikan sikap dan mengendalikan hawa nafsu, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati dalam menghadapi keadaan yang sedang dihadapinya, demi kebaikan, demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga karena sebab kesabaran mereka. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas maulidah hasanahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Maulidah hasanah yang selanjutnya yaitu Ustazah Nia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Saibul Barokah, yakni Abi Hasanuddin, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati mudaris-mudarisa serta asisten-asistennya dan santriwan-santriwati yang saya banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang berbakti kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita diwajibkan berbakti kepada orang tua sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat tadi memerintahkan kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Coba kita hitung jasa kedua orang tua kita, tentu tidak akan mampu menghitungnya karena jasa mereka sangat besar, tiada terkira. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua.
Kita pun menyadari bahwa orang tua kita mengeluarkan keringat siang dan malam. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada kita semua. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, begitu mulia jasa kedua orang tua kita. Suatu hari ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku wahai Nabi? Nabi menjawab, ibumu. Sahabat itu kembali bertanya, lalu siapa lagi? Nabi tetap memberi jawaban yang sama, ibumu. Sahabat itu terus bertanya. Sebelum mengakhiri ceramah ini, saya tutup dengan pantun. Masak bubur pakai santan. Jangan lupa dikasih ragi. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nia. Selanjutnya, Maulidah Hasanah yang selanjutnya yaitu Ustazah Rafi. Ustadz Rafi, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hasanuddin, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam selaku pengasuh Pondok Pesantren Sohibul Barokah. Yang terhormat Mudaris wal Mudarisah dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan jauh dari maksiat. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya hingga yaumil qiyamah. Ilmu adalah cahaya yang membawa kita dari gelapnya kebodohan menuju terangnya pelita kepintaran. Imam Waqi pernah mengatakan dalam nadomnya, beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Sungguh betapa mulianya orang yang berilmu dibandingkan orang yang bodoh. Naumun ala ilmin khairum min solatin ala jahlin. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik dari solatnya orang yang bodoh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulannya adalah kita semua harus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang, baik yang muda, anak-anak maupun yang orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas maulidah hasanahnya. Maulidah hasanah yang selanjutnya yaitu Ustazah Anes Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan jauh dari maksiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Yana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan semoga kita bisa menjadi umatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Sohibul Barokah, yakni Abi Hasanuddin Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati para staf pengajar, mudaris wal mudarisah serta santriwan santriwati yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sedikit tentang pentingnya kejujuran. Hadirin hadirat yang berbahagia. Apakah kalian semua setuju bahwa kejujuran itu sangatlah penting? Rasanya semua dari kita pasti setuju ya. Tapi kejujuran apa yang dimaksud? Jujur adalah benar dalam berkata dan benar dalam berbuat. Dengan demikian, orang yang jujur adalah orang yang bisa dipercaya perkataan dan perbuatannya. Perilaku jujur sangatlah penting, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sulit, serta dimanapun kita berada. Tapi teman-teman, kok di dunia ini masih banyak orang-orang yang berbohong dan masih banyak pula orang-orang yang berdusta. Mungkin kita juga masih menjadi salah satu dari mereka kan? Alasan pertamanya ialah karena kejujuran berasal dari hati. Orang yang mengikuti hati nuraninya biasanya akan terbiasa untuk berkata dan berbuat benar. Sedangkan orang yang mengingkari hati nuraninya biasanya akan mudah untuk berkata bohong dan berbuat dusta. Dari sinilah kita menyadari bahwa kejujuran itu sangatlah mulia dan mahal. Dikatakan mulia karena perilaku jujur dalam Islam merupakan salah satu akhlak terpuji yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kita bayangkan saja teman-teman, perilaku jujur bisa menjadikan kita dapat dipercayai oleh orang lain, disenangi banyak orang, bahkan didekatkan dengan kebaikan. Sedangkan bila kita berdusta sekali saja, kebanyakan orang-orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Jujur dikatakan mahal karena tidak semua orang bisa berbuat jujur dalam kondisi apapun. Lihatlah koruptor, mereka terpaksa berbohong karena di depan matanya terdapat uang yang berlimpah. Hadirin hadirat yang berbahagia. Itu pun terdapat dalam orang yang suka menyontek. Dia telah menipu dan meragukan kemampuan dirinya sendiri. Hadirin hadirat yang berbahagia. Dalam Islam, jujur adalah salah satu jalan untuk mendekatkan kita menuju ke surga. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW
dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadirin hadirat yang berbahagia. Di luar sana di sekitar kita dan di luar sana terdapat banyak sekali contoh kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang jujur dan keburukan yang dilimpahkan kepada orang yang suka berdusta. Maka dari itu sungguh sangat baik bagi kita untuk berperilaku jujur baik di kala sempit maupun lapang, baik di kala bahagia maupun berduka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mawidah hasanahnya. Adapun mawidah hasanah selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Husain dan Soleh. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Abi Hasanuddin, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam dan mudarisa serta santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, mungkin dari kita sudah mengenal apa itu iman, tapi apakah yakin jika iman yang kalian tahu merupakan penjabaran yang sesungguhnya? Iman memiliki arti dalam bahasa yakni membenarkan, sedangkan dalam istilah sari-sari imam berarti keyakinan dalam hati dan pengakuan dalam lisan serta perbuatan. Tak semua orang sungguh iman ini memiliki rasa khusus dalam hati, rasa manis bagi mereka yang taat dalam menjalankan ibadah dan menjauhi segala larangannya. Tak semua orang dapat merasakannya, kebanyakan dari mereka hanya mengakui dalam lisan dan pikiran. Ketahuilah bahwasannya Allah mencintai setiap hamba-hambanya yang beriman. Dari cinta itulah Allah akan
memberikan setiap kenikmatan di dunia maupun kelak mati di akhirat. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita. Hanya dengan itu kita akan dipermudah saat jalan di muka bumi juga di akhirat nanti. Demikian yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas maulidah hasanahnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Maulidah hasanah yang selanjutnya yaitu Ustazah Kiren, kepadanya saya persilakan. Kiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahan kita kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Sohibul Barokah, yakni Abi Hasanuddin, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati Mudaris-Mudarisa serta asisten-asistennya dan santriwan-santriwati yang saya banggakan. Pada malam hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang ibadah yang selalu dan wajib dikerjakan bagi setiap muslimin dan muslimah. Ya, ibadah salat. Kita sudah tahu saudara-saudara bahwa salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di situ diartikan bahwa dengan salat yang benar dan khusyuk berarti kita sudah menjalankan satu yang menjadi tiang kehidupan. Jika tiang itu tidak benar, maka akan roboh seluruh bangunan dan pondasi itu sendiri. Banyak orang mengatakan jika ingin melihat seorang bagaimana, lihatlah dari salatnya. Jika salat kita baik, insya Allah baiklah seluruh amalan kita. Karena apabila kita sudah menjalankan salat itu dengan benar, khusyuk dan sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah totalitas menjalankan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah sebagai bukti ketakwaan kita. Tapi jika kita selalu seenaknya dalam mengerjakan salat, baik itu tidak tepat waktu atau seenaknya bacaannya, maka sudah bisa dipastikan amalan yang lainnya juga tidak jauh berbeda. Selain itu ada hadis yang mengatakan bahwa salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal itu berarti dengan salat yang benar dan khusyuk secara otomatis dapat
mempengaruhi jiwa nurani kita. Jiwa kita akan dilindungi dari beragam penyakit hati dan perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, sholat merupakan ibadah yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan saja semata, akan menjadi amalan penting di hari akhir kelak. Selain itu ada perintah mengerjakan sholat ini juga ada di dalam rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Apabila kita sudah mengerjakan sholat ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi nilai kurang. Bergayalah tapi jangan berlebihan, bergaulah tapi jangan kebablasan, memiliki harta sebanyak-banyaknya tapi memanfaatkan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas maulidah hasanahnya. Semoga bermanfaat